Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini adalah Sarah Ardelia. Selamat malam, Sarah. Selamat malam, Mas Bayu. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Punya banget, sekitar 7 tahun yang lalu ya. Yang paling nggak bisa dilupakan adalah aku pernah matahin sebuah keris. Sebenarnya kerisnya tuh dari punya teman. Oke, punya teman. Nggak tahu kenapa, aku sedikit lupa kisahnya. Pokoknya ada sama aku. Dan kejadian ada suatu hari malam, aku emosi. Terus gitu, tiba-tiba emosi gitu kan. Banting-banting tembok, ya kan, nggak taunya patah. Apa dampak? Dampaknya sih yang jelas, yang ada di keris masuk ke badan aku. Apa yang ada dalam keris? Dalam keris itu aku kayak berupa ular melingkar aja. Berlangsungnya cukup lama. Sekitar 2 tahunan ya aku seperti itu. Jadi seketika di antara jam 11, jam 12 ke atas itu aku udah melata aja sendiri dengan spontanitas. Pernah diobatin nggak? Maksudnya ditanya ke nggak tahu orang yang bisa ngelihat gitu? Pada akhirnya setelah 3 tahun kejadian kayak gitu ya aku pergi ke orang pintar ya diobatin sih walaupun proses ya. 3 tahun diobatin masih ada kayak ular di tulang belikat gitu. Dan suka kalau jam 12 malam tuh suka ngoceh beberapa bahasa. Ngocehnya apa dan berapa bahasa? Aku merasa sadar, tapi yang ngoceh itu bukan aku, kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, terus bahasa daerah lainnya gitu loh. Jadi bener-bener ngoceh, kayak nenek-nenek ngoceh. Keris itu masih disimpan? Udah nggak ada, Udah saya nggak nggak ada. tahu lagi. Dan sekarang udah nggak pernah kejadian kayak gitu lagi? Alhamdulillah hari ini ular. udah nggak kejadian lagi gitu. Baik, mudah-mudahan sekarang dan kedepannya nggak pernah kejadian seperti itu lagi ya, Sarah. Amin. Baik, kami akan langsung ajak Sarah untuk bertemu dengan partisipan yang pertama. Baik. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki sosok khodam dari leluhurnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahayu. Silakan. Selamat malam Rahayu. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Ya, saya di sini ingin mengusir aura-aura negatif di badan saya yang mengikuti saya selama ini. Sejak kapan merasa diikuti aura negatif? Sudah lama. Awalnya karena apa? Leluhur turunan. Leluhur turunan? Ya. Masih ingat nggak pertama kali kamu menyadari bahwa emang kamu diikuti aura negatif? Dari saya semenjak pergi tidak pulang-pulang. Jadi saya pergi dari rumah, tidak mau pulang-pulang. Kabur? Ya, jadi keluarga meminta mencari tahu, ya dari situ taunya. Terus hampir mencelakai orang. Maksudnya mencelakai orang? Sempat orang. Dengan cara? Di bawah alam sadar saya. Kamu nggak sadar orang? Tapi itu udah dipertanggungjawabkan secara hukum? Udah, keluarga dari pihak yang aku pun udah terima. Itu awal itu ya aku orangnya nggak bisa yang namanya aku kena senggol. Maksudnya jadi kalau begitu kena senggol langsung Nah, bawaannya emosi? Bawaannya aku emosi. Ya di situ saya nggak tahu, di bawah alam sadar saya cekik dia sampai ya gitu. Saya nggak sadar. Setiap kali saya marah, pasti saya lukain orang. Tapi selesai? Selesai,
udah nggak di kasus. Dari pihak sana pun udah minta maaf. Di situ pun salah dia, karena salah dia duluan. Ingin seperti melecehkan saya. Oh, jadi kamu seperti saya berontak. bela diri sebenarnya. Emosi itu kamu rasa dari hal-hal mistis memang? Iya. Asalnya? Dan itu dari leluhur? Iya, katanya dari leluhur itu ada 4 makhluk halus. Kata siapa? Semua orang dari satu daerah ke daerah lain, saya bertanya, bahkan orang tua saya bertanya, kenapa ini anak saya tidak pulang-pulang? Dilihat dari sini, dari sana, orang pinter sana sini. Ada yang mengikuti saya, nenek-nenek berambut panjang segini. Dan ini yang jahat sama saya, ada dari leluhur turunan buyut. Oke, itu baru satu, masih ada 3 yang lain. Ada keris katanya di badan saya. Sama dari kuburan kuno depan rumah. Suka mengikuti. Jadi tahunya saya itu dari situ, orang tua nanya, saya juga suka bertanya kenapa saya begini, sampai badan saya kurus begini. Karena ya saya makan terbagi 2. Oh, bukan kamu sendiri, tapi Banyak kamu orang juga bilang, ngasih makan mereka. Tujuan Rahayu datang ke sini untuk apa? Saya ingin menghilangkan aura negatif itu. Saya pengen hidup tenang karena ya saya bisa gila. Kalau saya nggak lepas itu semua, saya bisa gila. Karena salah dikit langsung emosi, Ya. hajar. Baik, mudah-mudahan malam hari ini benar-benar bisa lepas dari aura negatifnya dan mudah-mudahan Rahayu bisa kembali mendapatkan hidup yang normal. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahayu, tanggal lahir 19 Agustus 1995. Saya merasakan banyak sekali makhluk halus yang ada di tubuh Rahayu. Akibatnya, banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh Rahayu yang merugikan banyak orang. Setiap perbuatan yang dilakukannya, ia dikendalikan oleh banyaknya makhluk halus yang ada di tubuhnya. Dari apa yang saya lihat, kini Rahayu berubah menjadi sosok yang penuh dengan emosi. Saya mencium kejahatan di dalam jiwa Rahayu. Rahayu telah dirasuki oleh sosok iblis, bertanduk dan menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan semuanya. Oh, sebelum saya membacakan namanya, saya ingin sekali butuh cap jempol. 3 jari. Kenapa, Roy? Ini Saya ingin tahu. sidik jarinya dia. Iya. Kau ambil 3. Oke, 3 jari. Saya pengen jempol deh. Oh, dia dihuni makhluk halus. Wow. Rahayu dengan tanggal 19 bulan 8 1995. Rahayu ini tadi merasa diikuti oleh sosok aura negatif dan itu adalah warisan dari leluhurnya yang membuat dia emosional. Sering waktu itu marah dan kesenggol orang, langsung emosi. Bahkan waktu itu sempat orang tanpa dia sadar karena adanya sosok mistis. Ya, sudah diselesaikan dengan keluarga karena emang dia tanpa sadar karena pengaruh aura negatif itu. Dan makanya malam hari ini sebenarnya datang ke sini untuk melepas semua aura negatif yang nempel di dirinya dia karena sudah mengganggu dan sempat dibawa ke dukun juga. Katanya ada 4 sosok yang ngikutin, salah satunya adalah Nenek-nenek berambut panjang. nenek-nenek panjang. Got it, Jill. Yes.
Udah masuk. Enggak, no. Dia udah keluargaan karena waktu itu dia bela diri. Jadi ingin dilecehkan. Oke. Dilecehkan dan akhirnya dia melakukan itu tanpa dia sadar karena ini hal mistis. Jadi memang sudah selesai. Oke. Karena itu isu yang sangat sensitif kan. Ya. Saya melihat gambaran nenek-nenek yang sangat menyeramkan sekali. Sejak kapan sih ngerasa diikuti oleh nenek-nenek? Sejak umur belasan lah, 17-an. Dan menurut kamu nih nenek-nenek membantu kamu kah? Jahat, dalam kejahatan dia membantu saya. Dalam kejahatan dia membantu kamu. Artinya dia itu bukan sosok yang baik ya? Bener. Neneknya rambutnya dikuncir. Panjang ya. Itu kalau lagi marah, emosional, benar-benar nggak sadar. Nggak sadar. Dan itu menurut kamu digerakkan oleh salah satu dari keempat sosok yang ngikutin itu? Iya. Jadi terkadang saya marah, menggila, saya meledak-meledak, saya emosi banget. Itu katanya ya dari sosok nenek-nenek ini. Ada yang baik, mendorong saya untuk baik, saya sholat, disuruh sholat. Tapi bawaan saya bertolak belakang. Jadi saya seolah-olah saya ingin berbuat baik, tapi ada yang menghalangi. Dan saya ingin berbuat jahat, saya ada yang menghalangi. Situ. Berbuat jahat sampai di mana maksudnya? Ya yang Orang tua pernah ngasih tahu bahwa memang keluarga ada yang pernah melakukan hal mistis atau memelihara Ada. sesuatu. Dan kenapa kamu yang diwariskan sosok hodamnya? saya tidak tahu. Ini sosok yang sangat aneh, Bay. Iya. Seorang nenek-nenek tapi tinggal tulangnya. Kemudian juga... Hah? Iya benar. Kayak gini. Tapi rambutnya... apa itu ya? Panjang tapi putih. Ntar kita lihat di sini ada white color. Nah, Tulang-tulangnya kelihatan gitu. betul sekali. Tulang-tulangnya kelihatan sekali semuanya. Namanya juga makhluk halus ya. Jadinya enggak beraturan gitu. Emang bener kalau dia emosional tuh karena sosok ini, Roy? Benar sekali, Bay. Dia ternyata jujur. Oke, jadi emang dia benar-benar nggak sadar yang melakukan apa-apa. Nggak sadar melakukan apapun. Nenek ini ya kalau saya bilang ini jahat loh neneknya. Bisa dibilang ini nenek ini mengendalikan Rahayu ketika dia bengong, kosong, Berarti memang mikirin masa lalu, mikirin yang sedih-sedih, seperti itu. Thank you. Wajahnya, ekspresinya, tatapan matanya, ini kayak memang menggambarkan sosok yang buas dan menyeramkan. Emang. Ini yang mengendalikan Rahayu ya? Iya. Rambutnya tuh sebenarnya nggak putih loh. Rambutnya sebenarnya nggak hitam loh. Putih gitu loh kayak. Putih nenek-nenek. Iya putih nenek-nenek badan gitu loh. Lo pernah lihat kan? Kakek-kakek pernah lihat juga. Apa? Kakek-kakek pun. Kakek-kakek juga, nenek-nenek juga. Ya, ada dua. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek sama yang dua itu, ya itu keris. Di badan katanya ada keris saya, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, saya ada keris dan saya diikutin makhluk halus dari depan rumah kuburan kuno. Dari kecil. Kamu sekarang teriak deh sekenceng-kencengnya. Saya pengen tahu nih, mohon maaf ya. Dengan segala kerendahan hati sekali, saya tidak bermaksud menantang. Tapi saya pengen, ini Rahayu, ini makhluk halus. Mau dong, saya ngeliat makhluk halusnya muncul di sini dan teriakan yang keras-keras banget. Kalau dia lagi Sekenceng-kencengnya. emosi, seperti Saya apa rasa kelihatan? waktu pas dia emosi, dia langsung keluar makhluk halusnya. Oh, Cobain deh. kamu mau coba panggil ya? Buka aja maskernya, ntar kita blur, teriakin. Iya, silakan.
Tuh ada lilin tuh semua. Sembari gambar. Nenek-nenek yang ada dalam tubuh situ, keluar! Saya sengaja Ini gambar. cucu cicit saya. Gak ada cucu cicit mengganggu. Saya gambar muka kamu jelek. Sengaja. Saya ungkap jati dirinya. Ini bayi ya, Kak. Oh iya buat kamu fokus ya. Fokus yang besar. Maksud Roy, kamu jangan jadi korban. Kita gini. Kalau kamu nggak kuat, jangan lihat matanya. Oke. Karena aku Kamu sensitif loh. tadi Iya di sini kan? udah pusing. Sebelah kanannya ada rasa aura negatifnya juga kenceng ya. Udah pusing. Kamu emang pancing. Nggak takut sama kamu. Matanya putih loh. Keluarin nenek-nenek ini. Saya mau gambar nenek-nenek ini. Mukanya emang jelek kamunya. Dia emosi begitu. Saya ada dalam diri anak ini. Oke. Terus kenapa? Dan saya mau gambar muka yang jelek kamu keluar dari badan ini. Roy. Loh, saya minta air. We always say that we don't know Iya what's sih. going on. Ini aku nggak. Ini masih. Minta tisu sama air minum. Tolong. We never know what's going on. Iya ini. 5 minutes. Pergi kau. This is happening, right? Iya. Keluar. Dia kayak mau keluar tapi nggak bisa ketahanin. Keluar. Keluar kalau mau muntahin. Dia yang jahat. Dua sisi yang berbeda. Ini bisa dikendaliin tapi Roy. Bisa. Biarkan dia masuk. 1, 2, 3. Yang saya tahu, dia adalah sosok jin yang baik, Sosok jin yang baik nggak apa-apa ya. sosok yang baik. Dia akan keluar sendiri. Oke. Oke. Tolong dibangunin. Tolong dibangunin. Dibersihin dulu muka tolong. Ada dua dunia di sini. Dunia yang kegelapan dan dunia yang terang. Sama-sama saling mempunyai ilmu gaib. Maskernya. Dan dia berusaha untuk menenangkan. Kalau yang versi ini versi yang baik. Kalau yang itu versi hitam. Justru itu yang versi negatif. Ya makanya tadi dia bilang katanya ada yang menggerakkan dia untuk berbuat baik, ada yang menggerakkan dia berbuat jahat. Begitu dia kemasukan yang sosok negatif, justru yang positif ini masih ada di Sarah ya. Iya. Mbak Sarah ternyata punya kekuatan Dia bisa gaib manggil. itu untuk ngusirin itu semuanya. Tapi Mbak Sarah udah benar-benar bisa normal kan? No, I'm okay. I'm okay. But he's still in Are you here. okay? Yeah, Really? okay. Okay. Help me, help someone. Okay. Iya. Sarah udah benar-benar bisa normal kan? No, I'm okay. I'm okay. But he's still in Are you here. okay? Yeah, Really? okay. Okay. Help me, help someone. Oke. Iya. Jadi ketika saya ngelihat mereka bertengkar dalam gaib,
dia tuh baik gitu loh. Emang melawan Kayak seorang gini, negatif ini. iya kayak seekor macan kumbang, tapi baik menyerang yang jagain majikan gitu. Dia Tapi yang menyerang ini yang jahat yang mengganggu nenek-nenek, itu. iya. Dan si nenek-nenek ini yang memang coba untuk menyerang makanya. Iya, dan akhirnya nenek-nenek ini Coba ngelindungin semua yang di sini sebenarnya. nenek ini jahat tau. Oh, nenek-nenek ini ya. Mohon maaf ya Mbak Rahayu, apakah kamu bawa sesuatu nggak hari ini? Bawa Apa itu? jimat, Boleh Jimat. saya lihat kah? Silakan diambil. batu madu. Ya memang ini bisa saya jelaskan ya pemirsa di rumah, bahwa seseorang yang punya penjaga gaib biasanya sering melindungi majikannya seperti Mbak Sarah. Dan sewaktu-waktu bisa keluar tiba-tiba jika keadaannya emergency. Apa yang terjadi yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang emergency, kemudian sang Akhirnya penjaga kepancing keluar. Mbak Sarah dari leluhur ya konon itu terpancing keluar. Dan dia bermaksud baik untuk tidak mengganggu kita, sang Rahayunya. Rahayu itu diem-diem makan korban loh. Tadi untung. Kamu nggak apa-apa kan ya Mbak Gak Sarah? apa-apa, cuman aku Tapi harus capek kontrol, gitu ya. kontrol antara dia masih kebawa, kepancing. It's okay kalau bisa memang keluar, tidak usah dihindarin. Iya, Biar jangan tahan gitu ya. Tapi ya untung ada sosok yang tadi di Masara. Karena kalau nggak bisa menggila kayak gitu si sosok nenek-nenek itu. Jelasin satu-satu apa aja itu. Ini batu menyan madu. Aku nggak ngerti itu apa. Batu menyan Menyan madu. madu, menyan madu. Where is that? Ini menyan batu. Ini untuk saya bakar. Saya pusing sekali ya. Masara juga kepancing ke sini loh. iya karena masih ada efeknya, masih ada momennya, nggak bisa dia. Momen ini masuk sini Mbak ya Sarah, Masara kepancing. kamu ngerasain apa yang aku rasa juga ya? Ah, Aduh, jantung saya sakit banget. Sorry, potong. Ini apa saja, mohon maaf. Bunga kantil. Saya makan setiap hari. Saya suka bunga kantil, saya makan setiap hari. Ini pagar diri, Pagar diri. Apa itu? menyan batu, saya taruh depan rumah. Oh my god, aku kehilangan keseimbangan nih. Ini kenceng banget ya. Aduh. Kepancing juga loh, Ray. Iya. Ke sini. Ke arah menyan Oke. batunya. Satu persatu Mbak Rahayu. Boleh diceritakan ini apa, ini apa, ini apa, ini kertas kain kafan apa? Ini menyan batu dilihat kain kafan, ini pagar depan rumah. Dari keluarga katanya biar saya nggak diganggu makhluk halus. Kalau ini setiap malam Jumat saya bakar. Sambil makan bunga, mandi bunga. Dia nggak cocok ya sama energi ini ya. Iya, energi kayak bentrokan di Roy. Bentrok banget. Saya pusing juga sih sebenarnya. Aduh, saya rasa, aduh. Kalau Kamu ngerasa juga keluar masuk. aja sekarang. Lawan. Kamu lawan dia. Ini akan jadi final Tapi battle. nggak membahayakan. Jangan. Jangan. Oh betul betul. My gosh. Aku mau muntah. What is this? Saya harus panggil kekuatan saya sekarang. Roy.
Allah wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Kamu ada di bawah penguasaan saya. Kayaknya bentrokan ya. Kecil. Aja sih. I've never been like this before. What are you I feel doing? free. Kamu ngapain, Roy? Kamu masuk ke sini. Bantuin Om Don masuk. Dia di area ini. Bawa ke atas. Angkat kursinya. Pelan-pelan. Halo, Ben. Kamu terima kasih ya telah bantu aku. Iya, iya, iya. Dia harus dihancurkan. Nenek ini masih nari gitu. Oh my God, what happened with me here? Dia perlu diapain, Roy? Nenek ini biar keluar dan Sarah nggak perlu ada bentrokan energi lagi. Dia minta apa sebenarnya? Saya jadi bertambah powerful setelah minum air bunga. Mbak Sarah, kamu mau lawan dia kok? Aduh, saya pusing sekali. Nenek. Keluar dari tubuh ini! Sarah baik-baik aja sekarang. Rahayu gimana, baik-baik aja? Udah bisa di sini. Rahayu udah denger saya. Udah denger saya. Dengar saya. Mbak Sarah, kita bergabung kembali ke dunia kita. Silakan, Mbak. Ya, tenang dulu. Jangan kemana-mana, jangan bergerak dulu. Diam dulu di situ.
berat banget badan. Udah, kamu baik-baik aja. Kamu udah di sini. Oh ya, dipasang dulu sebentar. Ya, kumpulin dulu energinya. Sebaiknya kita balik ke alam kita, Mbak Sarah. Capek banget. Mbak Sarah, udah lepas. Udah lepas. Udah dihilangin. Udah keluar. Nggak hilang, Biar cuman dia aku keluar. bisa kendaliin. Dia bisa ngendaliin. Aku bisa kendaliin. Tapi saya takut kalau misalnya ada lagi nanti ada bentrokan lagi kalau misalnya datang ke Rahayu. Bukan bentrokan, spontanitas aja. Spontan langsung mau nyerang, mau ngejagain, mau ngelindungin ya. Oke. Kita kursi dulu deh, kita duduk dulu ya. Alright. Thank you. Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Rahayu, kamu masih di sini kan? Masih dengar saya ya? Mbak Sarah juga sefrekuensi dengan saya. Dan saya terpancing untuk melakukan hal yang sama dan masuk ke dalam dunia dimensi yang berbeda. Namun apa yang dilakukan oleh Rahayu di luar kendali. Dan dia sempat mencelakakan kita semuanya sebenarnya. Dan kalau nggak ditahan, ini akan mencelakakan penonton-penontonnya. Mbak Rahayu membawa sesuatu kah? Yang lain? Ada jimat lagi yang dibawa? Nggak ada. Cuma itu aja. Minyak. Cuma tadi yang dipakai ritual itu. Minyak. Minyak. Masih ada minyaknya. Ada. Boleh saya lihat? Dia masih nyimpan minyak. Aduh, masih ada loh. Banyak banget ya. Never see me like this before. No, I haven't seen like. Karena kalau bunga, minyak itu udah benar-benar kontak ke alam gaib langsung. Minyak. Iya. Oh my goodness. Kamu tadi harus berdua ngadepin sosok ini. Ini gawat banget ya. Dia sendiri tapi kan di belakangnya ada berapa orang? Iya, sosok ini yang. Iya. Sekarang tapi sosok ini udah nggak ada, udah keluar, pergi dari Rahayunya. Nggak jauh. Masih ada di sini. Nggak jauh. Masih cuma keluar dari badannya Iya. doang. Roy, kamu kenapa sampai kamu harus ikutan masuk ke dimensi yang lain? Saya melihat saya terpacu untuk melakukan itu karena memang harus dilakukan. Karena ini bahaya sekali, udah zona merah. Gitu. Dan saya harus munculin satu karakter saya yang lain. Mungkin Mbak Sarah juga sejenis juga, setipe. Jadi memang kita berada di dimensi yang berbeda, Bay. Bedanya saya berada di lorong waktu dengan Mbak Sarah, tapi kamu juga duduk di situ. Dan yang terjadi adalah Mbak Rahayu di sini tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian Mbak Rahayu kita menyerang dia dan alhasil keluar satu. Keluar satu? Artinya masih ada yang lain? Ya. Tuh kan, masih ada Bulu lagi. rindu ya? Iya. Buang jauh-jauh Mbak Sarah. Mbak Rahayu. Mbak Rahayu itu dibuang kemana? Buangnya gimana coba caranya? Nggak tahu. Saya nggak tahu cara buangnya. Let me teach. Buka, buang aja. Buka. Nggak, saya bingung. Buang aja. Katanya Saya nggak berani, warisan kalau saya nggak leluhur. berani. Buka, Wah, buang katanya aja. warisan leluhur, tapi kamu punya benda-benda itu disimpan, minyak, terus ada ritual, ada batu, menyan. Berarti kan sebenarnya sengaja memperdalam ilmu itu dong. Iya, sepertinya. Mbak Sarah. Saya dari cucu satu-satunya buka saya yang Buka dapat aja, itu buang. semua. Yang lain tidak. Buang dan buka. Ini saya pakai di sini. Untuk Udah tahu. Buka, Supaya buang terlindung. Saya Nggak mau dibuang. berfungsi. Udah apa-apa. Ya kadang saya bisa gila.
Oke. Kamu manusia lebih kuat. Kamu manusia, bukan setan. Oke, aku sudah Oke. kembali normal. Sekarang sudah bersih, sekarang sudah lepas. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti apa yang disampaikan Mbak Sarah ini adalah bentuk kepeduliannya Sarah. Karena memang dia energinya memang bertabrakan justru dengan energi yang kamu miliki. Makanya memang dia langsung antipati dengan kamu dan apa yang disampaikannya benar. Saya sudah merasa tadi, sejak dari duduk Ya, ini rasa berat. ya, apa yang disampaikan benar. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya kepalanya masih pusing nih. Masih belum balik normal. Maaf ya. Masih ini ya. I feel like aku nggak tahu jelasin. Setengah masih Yeah, yeah, yeah. di dimensi yang beda. I feel hot in my face, like my blood in the, you know. It's okay. Are you Take it okay? back. Aku butuh waktu dikit deh. Oke. Take your time. Sarah juga mudah-mudahan Sarah balik ke dunia dimensi manusia bisa lagi. lepas. Ya, Rahayu. Kalau memang kamu ini diwariskan oleh leluhur kamu, sebenarnya kalau kamu nggak kuat, kamu bisa nolak loh. Tapi dengan cara kamu melakukan ritual, nyimpen begini-ginian, itu emang seperti kamu yang merawat, Mengundang ya. mengundang mereka untuk tetap ada di dalam hidup kamu. Saya cuma mencegah. Saya sering membuangnya. Minta sama orang pintar ke sana kemari, saya pengen sembuh. Sampai mama saya bilang, anak saya suruh pulang. Saya mau Rahayu yang dulu. Dan Yang pintar sekarang- sholat tapi ya susah. Sekarang deketin diri Anda dengan sang pemilik hati ya. Oke? Baiklah. Terima kasih Mbak Rahayu telah berbagi cerita. Baik. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Kami harap yang terbaik buat Barat. Saya rasa saya tidak perlu cleansing Mbak Sarah karena dia bisa Bisa meng-cleansing dirinya mengendalikan, sendiri. bisa ngelepas dirinya. Oke. Mendekatkan diri ke Tuhan adalah jalan terbaik untuk menghindari perbuatan menyakiti orang lain yang dikendalikan oleh makhluk gaib. Kiai yang mengaku telah mengguna-guna ayahnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Permana. Selamat malam Mas Permana. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau menceritakan seorang bapak saya yang selingkuh. Oke. Tahu dari mana kalau ayah Anda selingkuh? Anak saya melihat sendiri. Setelah Anda tahu? Saya bikin linglung. Oke. Bagaimana kronologis ceritanya? Kronologi saya berawal dari saya jalan, terus saya ngadu ke ibu saya, dan ibu saya nangis, dan ibu saya tahu sendiri, dan terus di situ saya siram dengan air panas. Berawal dari saya jalan, terus saya ngadu ke ibu saya, dan ibu saya nangis, dan ibu saya tahu sendiri, dan terus di situ saya siram dengan air panas. Ya, Ngapain, Mas? oh, masa sih pakai nanya kamu? Tapi nanti istrinya gimana dong? Istri bapak lagi pergi jauh, pulangnya malam mungkin pagi. Tapi kalau beneran dia datang gimana dong? Udah, kamu gak usah takut, gak bakal datang buru-buru mereka. Mereka perginya lama kok. Beneran sih? Iya, kamu mau kan?
Gila, akhirnya sampai juga ya kita Pokoknya mah, aku gak mau antar mama lagi, aku malu. Kalau sekali-kali nganter mama kenapa sih? Mah, mama kenal Sila itu nggak? Itu bukan punya mama, nak. Ini siapa ya? Wah, pasti papa buat cewek lagi nih, mah. Tuh kan, mah bener, mah. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih, Pak? Enggak, Bu. Pak. Itu nggak siapa, Pak. Ini Papa cuma ngobrol sama dia. Papa cuma ngobrol aja sama dia. Papa Harusnya tuh papa mikir, Pak. Papa, tega ya Papa yang nanti mama, Pak. Kamu kan perempuan. Harusnya kamu tahu bagaimana perasaan perempuan kalian. Pak, kamu juga, Pak. Papa, ini siapa, Pak? Siapa? Tega banget, Pak. Kerja dong, Pak. Selama ini mama kurang apa sama Papa? Tega ya, Pak ya? Allah! Allah! Kamu. Siapa yang disiram? Ayah saya. Oke. Setelah itu, Saya pergi ke dukun dan buat ayah saya itu menjadi linglung seperti orang gila. sekarang kondisinya masih seperti itu. Masih. Seperti orang gila. Iya. Waktu sebelum kedukunan kamu siram air panas, bagian mana yang disiram? Mata. Wajahnya. Iya. Dan termasuk ke bagian matanya. Iya. Oke. Saya puas. Anda pukul? Saya pukul. Dan saya bisikan, seorang laki-laki nggak berhak menyakiti seorang wanita. Maksudnya ibu kamu? Iya. Itu mukul pakai apa ya? Tangan? Benda Pakai tangan. lain? Dengan tangan saya sendiri. Oh, tangan sendiri. Karena biar saya puas. Oke. Terus apa yang membuat Anda datang ke sini? Saya mau menghilangkan semua itu. Kenapa? Merasa terancam kah? Iya. Apa yang dirasa? Setiap malam selalu ada sosok-sosok gaib yang menghampiri saya. Sosok seperti apa ya? Kayak Gondorwo. Genderuwo. Iya. Itu terjadi kapan? Setelah kedukun? Iya, setelah semua berjalan 1 tahun. Setelah 1 tahun. Iya. Jadi setelah Anda kedukun kirim guna-guna ke ayah jadi linglung sampai sekarang. Iya, Dan setahun belakangan ada sosok genderuwo yang sering datang. sering. Oke, perempuan itu gimana? Perempuan yang menjadi selingkuhannya? Saya kalau itu kurang tahu. Jadi ayah saya itu ditinggalkan sama perempuan tuh. Ditinggalkan perempuan itu. Iya, Waktu itu Anda nggak sakiti dia? kagak. Oke, baik. Dan setelah dari dukun juga, ketika saya ngeliat sosok laki-laki, bawaannya emosi, Bang. Setiap ngeliat laki-laki? Iya. Oke. Baik. Kami ingin membuktikan cerita Anda betul atau tidak. Ya, jujur atau enggak. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Permana, tanggal lahir 4 Desember 1993. Sosok yang mudah sekali dipengaruhi dari nekat. Entah kenapa saya melihat sosok Permana penuh dengan hati yang kosong dan juga pikiran yang tidak menentu. Saya melihat sebuah peristiwa yang membuat ia tega menyakiti orang yang disayangnya. Semua perbuatannya didasari oleh tindakan nekatnya dan tidak terima orang yang disayangnya sakit hati. Sampai saat ini, saya melihat Permana masih dihantui rasa kecewa.
Dan apalagi yang saya lihat di sini, Permana diikuti oleh sosok yang bertaring. Menyeramkan sekali, bertaring dan berlidah panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Permana dengan tanggal lahir 4 bulan 12 1993. Ya. Permana pernah memergoki ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Makanya dia juga mengajak sang ibu untuk membuktikan datang ke tempatnya sang ayah. Dan ternyata benar ada perempuan lain di sana. Karena emosi langsung menyiram dengan air panas ke wajahnya, memukul dengan tangannya. Setelah itu juga ke dukun untuk mengguna-guna sang ayah. Dan sampai sekarang kondisinya seperti orang gila yang linglung. Iya. Belakangan sering dia hantui oleh sosok seperti Gondorwo. Iya. Makanya malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih tenang dan lepas dari sosok genderuwo itu ya. Iya, Mas. Oh, tapi dalam kemampuan bahasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi, saya merasa masih kurang ya. Saya masih belum mudeng dengan apa namanya, Oke. belum mudeng dengan intinya dia itu mau melepas. Karena setelah dia datang ke dukun untuk guna-guna ayahnya sampai gila, dia sering dihantui sosok Gondorwo. Oh, oke. Siap. Jadi mau melepas sosok Gondorwo itu. Ingin melepas sosok genderuwo tersebut. Tapi bukan melepas guna-gunanya kok. Iya, kok bukan melepas Kemungkinan guna-gunanya ngikut, ya? masih ngikut Iya. kali di badan. Bukan ngelepas guna-gunanya, kok malah ngelepas ke... Jadi Anda mau melepas guna-gunanya atau hanya ingin menghilangkan sosok Gondorwo yang datang? Menghilangkan semuanya, Mas. Dan menghilangkan emosi ketika saya ngeliat seorang laki-laki. Bukan laki-laki emosional ya? Iya. Oke. Ayah kandung Anda sekarang kondisinya seperti orang gila gitu. Iya. Tapi setelah disiram air panas tuh nggak ada cacat. Ada. Di sebelah mata. Sampai pelipis. Kenapa bisa kayak gitu? Apa Karena menyakiti ibu saya, Mas. jadi Anda juga Iya. kecewa ya, emosi akhirnya sebagai Dan nggak laki-laki. sepantas saya itu seorang ayah mencontohkan kepada anaknya. Oke. Dan belakangan ini kamu dihantui nggak dengan perasaan bersalah atau perasaan serem? Ada rasa bersalah nggak? Ada, Mas. Dan rasa serem itu selalu ada. Seperti apa rasa seremnya? Dihantui dengan Gondorwo. Kamu tahu wujudnya seperti apa? Dia tinggi gede, Mas. Dan kulitnya hitam. Keriting. Keriting panjang. Oke, saya tanya Roy, menurut kamu sosok yang menghantui Permana ini mau apa sebenarnya? Sosok yang menghantui Permana ingin Permana celaka juga sih. Pada akhirnya pengen celaka dua-duanya. Kamu bagaikan danau yang tenang ya. Tapi menyimpan misteri. Kalau saya pancing emosi kamu keluar, apa jadinya? Dan sosok yang menyeramkan ini kiriman atau memang ada kaitannya dengan dia yang kedukun untuk guna-guna ayahnya? Dia yang kedukun dan guna-guna ayahnya jadinya sehingga dia pun terjerat dengan lingkaran setan. Jadi yang mencelakai ayahnya juga sosok ini sebenarnya yang disuruh oleh Permana. Iya. Tapi itu udah selesai, sosok ini malah ngikutin nempel ke Permana. Minta sesuatu terus kayaknya ya. berarti ya. Iya. Karena dijanjikan sesuatu mungkin. Iya. Oh. Kok kamu gak bereaksi sih?
Sarah ada lihat apa? Kalau setiap kamu gambar sesuatu, ada sesuatu juga yang sepertinya Spontan aja mas. masuk ke Sarah ya. Yes. Dia datang lagi ya. Iya. Datang untuk menolong saya karena saya orang baik, jadi bertemu dengan orang baik. Karena kekuatan manusia itu kayak sapu lidi. Kalau satu batang doang biasanya nggak bisa. Patah, ya. Tapi kalau misalnya sapu lidi digabung semuanya akan jadi sapu lidi dan bisa bersihin kotoran. Bayangin kalau sapu lidi cuma satu ranting saja, Gampang dipatah. gampang patah. Dia semacam ular. Kamu ngeliatnya seperti kayak ular gitu ya? Dia semacam ular. Dia ular. Mau apa sih sebenarnya dia, Roy? Apa? Dia mau apa sebenarnya? Dia ingin meneror kita sebenarnya. Jangan ganggu kehidupan dia. Sosok yang menyeramkan gitu ya, Roy? Aduh. Mau apa kamu di sini? Sarah bisa komunikasi sama dia? No. Enggak. Saya akan menggambar terus biar dia kemasukan. Dengan cara ini dia kepancing untuk keluar. Saya akan gambar terus gambar. Dan sosoknya akan keluar setelah saya gambar. Kamu nggak suka juga kan wujud kamu digambar? Kamu pernah lihat gak, Bay? Saya ngelukis satu meja full. Ini baru pertama kalinya. Dan rambutnya sepanjang itu, Roy. Yes. Kemana-mana terurai gitu. Artinya, kamu adalah sosok yang berbahaya. Careful. Kau mau minta tumbal? Mau apa kamu dari sini? Kamu siapa ya? Apa? Ini siapa dia? Darah. Dia minta darah. Darah. Blood. Dia kerasukan sosok yang kamu gambar ya, Roy? Iya. Gambarnya Sosok semakin manusia banyak. berbulu itu udah masuk sekarang ke sini. Gila kan? Gila banget. Itulah dia. Saya mau mancing dia keluar sampai keluar banget. Dengan gambar, biasanya makhluk halus gak suka digambar wujudnya. Kali ini saya akan memancing dia keluar sampai habis. Lihat matanya merah. Dia kerasukan. Masih yang bikin matanya merah itu karena makhluk Iya. ini. Karena makhluknya jelek banget. Look at this painting. Dia marah. Karena digambar. Ini saya agak habis dikit. Mau apa kamu di sini? Kamu mau apa sebenarnya kesini? Tumbal. Minta tumbal. Tumbal apa ya? Minta apa? Minta apa?
kau mau apa sebenarnya? Dari yang punya badan ini, dari anak ini kau minta apa sebenarnya? Apakah Mbak Sarah merasakan sesuatu? Ya, but gak terlalu berbahaya buat aku. Kita harus berada di situ kayaknya. Sebelah situ. Ya. Gimana cara mancingnya? Angkat aja badannya. Gusti. Kau makhluk halus yang luar biasa. Tunjukkan kehebatanmu. Sarah, kamu coba aja komunikasi dengan satu orang ini. Sarah di sini tampaknya. Oh. Oke. Mai. Benar copot. Aduh, ini kayak dorong mobil mogok. Iya. Pingsan lagi nih. Mas Permana. Mas Permana. Sadar kok dia. Udah sadar dia? Mas Permana. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Gimana kita tahu maunya ya, Roy? Bisa masuk ke tempat lain gak, Roy? Sosoknya. Bisa masuk ke tempat lain sosoknya. Iya. Sarah bisa manggil. Iya, coba Sarah kamu handle this person. Siapa kau? Siapa kau? Siapa nama kamu? Siapa nggak sih? Siapa nama kamu? Jawab. Keluarlah asapnya. Keluar terus, Roy. Keluar ya, udah. Udah keluar, Sa. Udah, keluar. Wow,
Oh capek banget, I swear. Ini beneran udah keluar nih. Asapnya banyak banget. Lepas semua. Mas Pramana fokus ya. Saya, energi saya udah kehabisan di sini. Sarah, kamu jagain saya di sini ya. Pakai lagi maskernya yang bener, Mas. Saya melihat sosok itu berpindah tempat. Hah? Kemana pindahnya, Roy? Aduh, saya sakit sekali loh. Saya sakit sekali loh. Oh my god. Mas Pramana bisa bangun. Mas Pramana bisa bangun. Duduk dulu. Dia masih berasap loh. Apa? Kamu bisa banget. Ya aku bisa bangun. Mau diterusin? Hah? Mau diterusin? Yes, ya diterusin aja. Duduk. Mas Sarah, semangat. Saya pusing ya. Mas Pramana, bisa dengar saya? Roy. Apa yang sebenarnya terjadi tadi adalah Mas Pramana tidak sadarkan diri. Kemudian Mbak Sarah dan saya berkolaborasi untuk mengeluarkan makhluk halus yang ia bawa. Kemudian juga sosok itu sebenarnya nggak keluar semua ya, tapi keluar sebagian gitu. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi buat saya. Apakah kamu membawa sesuatu ya di diri kamu? Masih ada jimat? Ada barang mistis atau apa gitu yang menjadi pengikat dia makanya nempel terus? Ngelakuin suatu hal Ritual. Ada ritual gaib juga. Coba saya lihat ritualnya seperti apa, kalau saya diizinkan dengan hormat. Kalau dia melakukan ritual, dia balik lagi jangan-jangan. Udah enggak? Saya berharap sih tidak. Mbak Sarah, apa yang dirasain ketika ngelihat si Mas Pramana? Dia memang menyeramkan, tapi buat aku masih belum bisa berbahaya ya. Jadi masih Dia biasa bisa. aja Biasa gitu. aja. Gak menyerang gitu ya? Iya. Saya ada pertanyaan agak sedikit personal ya, berkaitan dengan supernatural. Apakah Anda mempunyai pasangan gak sih sebelumnya? Pasangan belum? Itu yang jadi hambatan kan sebenarnya. Iya. Karena ada sosok mistis yang itu. memprotek dia, Iya, sehingga memprotek tidak aku. bisa berhubungan dengan seseorang sembarangan yang jelek mental. Jadi harus benar-benar yang ngerti pure, Bener yang with the pure. purity ya. Itu tadi udah keluar orangnya belum ya? Mana Mas Pramana ya? Aduh, saya pusing banget. Aduh, bunga lagi. Gak apa-apa, Mbak Sarah bisa explore kok di sini. Where is that? Bunga tuh Lintang? kayak ada daya tariknya gitu ya, langsung kayak pengen nggak tahu menerkam gitu ya Mbak Sarah ya, melawan karena energi negatif mungkin. Itu apa ya? Itu lintah ya? Iya. Saya nggak tahu ini apa. Saya tahu cuma lintah, madu dan bunga. Lalu, Seperti apa ritualnya? nah, Sama saya nyium ini, muka saya jangan deket-deket, Bay. saya olesi dengan Jangan sentuh ya, Bay. madu.
dan muka saya taruhin lintah. Mukanya ditaruh di lintah. Ini ritual untuk apa sebenarnya? Supaya ayah saya jadi linglung. Ini maksudnya mungkin nggak Roy? Lintah ini kan menghisap darah. Iya. Darahnya yang dihisap itu sebenarnya dipersembahkan buat makhluk ini. Betul sekali, Bay, 100%. Lo tahu banget. I'm so sorry ya guys. Mohon maaf sekali saya sampaikan permohonan maaf. Saya agak pusing banget. Jujur terus terang. Pusingnya sebelah sini. Tapi saya tetap akan bantuin Mas Permana. Silakan. Apa yang harus dilakukan di sini? Jangan deket-deket, serem. Silakan. Aduh, nih kok. Aduh, saya Dimakan. cium. Saya ambilin aja. Mungkin Mbak Sarah pengen cobain juga metode. No. Ini tidak boleh dicontoh di rumah karena ini berbahaya. Hanya bisa dilakukan oleh profesional saja dan tidak disarankan untuk melakukan ini. Itu keluar tuh. Takut lintah ya Mbak Sarah? Mbak Sarah, ada seseorang yang manggil-manggil kamu di situ. Hah? Di mana, Roy? Di belakang jendela itu yang warna putih. Sosok seperti apa, Roy? Sosok perempuan, mungkin teman kamu. Dia emang jagain Mbak Sarah ya? Yang selalu ikut ya, Sar? Entah hidupnya di air ya. Ini masih banyak yang melakukan ritual-ritual seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran sih bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ini sangat berbahaya dan jangan sampai dilakukan karena justru ada konsekuensinya yang nggak bisa diduga gitu. Jadi jangan pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh partisipan kita malam ini. Ini kalau kamu lihat, Saya mau coba dong di tangan saya lintahnya itu beneran apa enggak? Roy. Doa, semoga saya tidak terjadi apa-apa. Is it okay? No, it's not okay. Oke. Really? Iya. Maksud saya... Roy. Ah! Oh my god! Oh my god! It's so sticky. Ya jatuh. Memang mungkin darah saya nggak enak kali ya. Bukan, memang ada ritualnya harus pakai. Iya. But I want to try it. What? Kamu mau coba kok? Aku Yes. mau coba madunya. Lintahnya. Enggak deh. Ketika dicabut itu akan berdarah tidak? Tidak. Oke, let me do once again. Semoga saya nggak ada apa-apa. Right. It's a little bit disgusting sih, agak jijik. Cuma ini aja Lepas taruh, aja. lepas aja. Dia kemana? But dia nggak bisa ngisap. Iya. Tergantung, Mas. No, Roy. Roy. Ada ritual tertentu. Iya. Wait. Iya. Susah. Gak berhasil. Coba kamu lakuin di muka kamu.
Sarah mau coba? Enggak, makasih. Apa madu dengan lintah itu tidak bisa apa sih nge-cross? Iya kayaknya dia nggak nempel, Minta tisu basah dong. nggak suka. Aduh. Awas masuk hidung. Aduh Mas Permana, ini maksudnya ritual-ritual ini digunakan untuk ini? Iya. Manggil makhluk ini supaya ngikutin apa mau kamu? Iya. Untuk ngirim guna-guna. Tapi kamu sadar apa yang kamu lakukan ini? Ini nggak normal kan? Emang iya, Mas. Boleh dipakai lagi. Begitu sakit hatinya ya ngelihat bapaknya melakukan itu, nyakiti ibu Mas Permana, sampai melakukan hal-hal yang nggak normal kayak gini. Iya. Kamu udah mau lepaskan dari semuanya? Mau, Mas. Ini buat apa? Oh my god. What? Oh my god. Kamu bercanda kan? Cacing lagi. Apa itu? Dicampur cacing. Campur cacing. This one. Wah! Dia tadi ada di sana ya, Roy? Lintahnya. Wah! Tenang. Jangan panik, jangan panik ya. Jangan panik. Dia Ini harus dihancurkan. taruh. Ini dibuang semua. Nggak bisa itu nempel. Jangan panik, duduk lagi. Ini biar lintahnya ada yang bisa coba bikin. dibuang semua ke depan sini. Aduh, ini awas masuk. Aduh. Sakit. Iya, ini Tapi nggak dihirup. Roy. Apa karena penonton energinya positif, jadinya kamu ngebuang ini untuk menetralisir dengan tenaga penonton atau ada Iya. alasan lain? Jadi saya membuang lintah tersebut kepada penonton supaya hilang sudah energi gaibnya dan tidak ada lagi. Bye. Dia bisa nyerang penonton, baik. Sarah bantuin aku. Dia ngejar lintahnya ya. Dia ngejar lintahnya loh. Dia ngejar lintahnya loh. Aduh. Kita gue pengen coba. Apa sih? Kenapa? Belatung. Dibuang ke bawah. Jangan ke belakang, ke depan. Ini terornya banyak banget loh. Jadi ada belatung. Lintah. Ada cacing. Aduh belatung. Kedua. Marah karena sajian dia. Makanan dia.
Ini sosok apa lagi, Roy? Yang tadi datang lagi? Iya, yang tadi datang lagi dan ini belum selesai. Dan Sarah langsung bereaksi lagi, Roy. Mbak Sarah, lihat kaki kamu deh. It's so really disgusting. Iya. Dia nyariin ininya semua, makanannya dia. Makan itu. Dia marah karena lintah-lintahnya dibuang ya. Saya minta bubuk suci. Karena biasanya lintah itu dipakai untuk ngasih makan dia, lintahnya dibuang, dia marah masuk lagi ke anak ini. Iya. Parah. Tuh. Kok bisa ya? Saya ragu dia sudah keluar atau belum. Kita bisa take out dia. Masih belum ya sebenarnya ya. Ini harus dikeluarin, Roy. Harus keluarin. Dia buang. Kita bantu take out deh. Mas Permana. Udah ya Mas ya. Nggak akan nyelesain masalah kalau menggunakan guna-guna. Menggunakan hal mistis seperti ini. Malah nyawa Anda sendiri yang terancam. Ada api. Mas Sarah, ada api di belakangnya. Mas. Jalan terakhir kita take out. Take out. Oke, teman-teman security boleh tolong di take out, bantu anak ini dinetralisir di luar aja. Dinetralisir di luar aja deh. Selintah. Awas. Hah? Awas. Awas, buka. Kacamatanya dia mana? Enggak. Oh. Kasih air minum di belakang deh. Ayo Mas, bangun Mas. Mas Sarah, kamu nggak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa. Penonton baik-baik aja. Lintah, belatung, semua nggak ada. Diperiksa di kaki, kursi, di tempatnya duduknya. Di bajunya nggak ada ya? Ada ulat bulu nggak? Nggak ada ulat bulu kan? Teror-teror gaib yang selalu menghantui. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mbak Sarah? Kok bisa ada yang seperti itu ya? Iya. Padahal orang tuanya sendiri loh. Karena dia kecewa mungkin ya, sakit hati kali ya. Tapi kan kecewa nggak harus seperti itu dengan orang tua sendiri.
partisipan kita, Permana, terpaksa harus dibawa keluar dari studio karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk diteruskan. Dan Roy Kiyoshi akan menetralisir di belakang karena memang tidak terkendali saat ini. Tapi mudah-mudahan setelah ini dia akan baik-baik aja ya, Roy. Ya baik. Semoga ya. Tindakan yang kamu perbuat karena rasa dendam hanya sementara, tapi penyesalan akan melekat bersama dirimu hingga saat ini. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini, Rahayu dan Permana. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan sebenarnya Rahayu tidak sengaja atau tidak melakukannya dengan niat tertentu. Dia mendapatkan warisan dari leluhurnya, tapi justru membuatnya terjebak dalam ritual mistis. Sementara Permana karena dendam melihat ayahnya selingkuh dengan orang lain dan melihat ibunya tersakiti, maka dia melakukan ritual mistis dan juga melakukan hal-hal yang tidak terkendali. Gimana tanggapan kamu, Roy? Permana dan Rahayu. Permana dan Rahayu sama-sama bahaya. Kalau nggak kekontrol, dia bisa menjadi seseorang yang merugikan orang lain di sekitarnya. Apabila mereka sedang kemasukan seperti itu, nggak ada yang nolong, malah jadi bahan cemoohan orang. Ya, kasihan sih. Ya, kasihan sih. Dan ya tadi juga si Permana mempunyai lintah. Saya nggak kebayang di rumahnya ada berapa banyak lintah lagi. Jangan-jangan masih banyak. Jangan-jangan masih banyak dipersembahkan lagi. buat makhluk ini ya. Mbak Sarah gimana? Sarah, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Aku cuma segala sesuatu yang terjadi malam ini pastinya spontan ya, tanpa aku sadari. Karena nggak taunya memang itu efek dari yang negatif dan positif itu selalu bersinggungan. Kita selalu maksudnya hal yang negatif itu nggak bisa ketemu dengan yang positif. Jadi pasti ada spontanitas untuk menjaga Ada diri. bentrokan ya? Bentrokan pasti. Segala sesuatunya nggak boleh diteruskan dengan hal-hal yang negatif lah. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan, apalagi dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, itu aja sih. Tapi kamu saat kerasukan seperti itu ada bagian yang mengendalikan. Itu apa rasanya? Rasanya separuh badan memang ada yang mengendalikan, spontanitas ya, bergerak dengan sendirinya. Auranya juga beda kan. Kalau aku sadar, aku coba kontrol ya, aku coba kontrol. Tapi alhamdulillah yang aku punya itu bisa netralisir sendiri. Badan kamu baik-baik aja kan Baik-baik semuanya aja, ya? baik-baik aja. Baik, kalau begitu terima kasih Sarah Sama-sama. Ardelia. Delia. Terima kasih sudah hadir Sarah Ardelia. Sama-sama. Sukses untuk semua karirnya dan Amin, rencana terima baiknya. kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih, Terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya malam hari ini. Balas dendam memang dapat memuaskan hati Anda, tapi itu tidak akan mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.